Auxiliary verbs merupakan kata pembantu untuk melengkapi kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Untuk itu, auxiliary verbs tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja. Auxiliary verbs memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah do, be, dan have. Jenis yang pertama adalah be. Be bisa meliputi am, is, are, was, were, been, being, dan to be. Auxiliary verbs be berfungsi untuk membentuk present atau past continuous tense dan bentuk future continuous dengan beberapa tambahan modal verb yaitu will. Be dapat pula dikombinasikan dengan auxiliary verbs have untuk membentuk present atau past continuous tense dan future perfect continuous tense dengan tambahan modal verb will. The first example in present continuous tense. I am making a glass of iced coffee, yang artinya aku sedang membuat segelas es kopi. Second example in past continuous tense. They were studying English, yang artinya mereka sedang belajar bahasa Inggris. Jenis yang kedua adalah do. Do merupakan auxiliary verb yang berfungsi untuk menekankan kalimat pernyataan atau perintah. Auxiliary verbs ini meliputi do, does, did, dan done yang digunakan dengan menyesuaikan tenses dalam bahasa Inggris. Example, I do finish my homework, yang artinya saya harus menyelesaikan PR. Auxiliary verbs ini dapat dipadukan dengan conjunction so dan neither untuk mengekspresikan similarity atau persamaan dan difference atau perbedaan. Jenis ketiga adalah have. Auxiliary verbs have berguna untuk membentuk perfect tense. Auxiliary verbs ini dapat pula dikombinasikan dengan modal verb seperti should, would, might, may, must, or can. Dan past participle membentuk perfect modal yaitu modal verb plus have plus past participle. Have merupakan auxiliary verb yang meliputi have, has, dan had yang digunakan dengan menyesuaikan tenses yang dipakai. The first example in present perfect tense. Tina has studied in German since April, yang artinya Tina telah belajar di Jerman sejak April. The second example in past perfect tense. I had already eaten breakfast by the time she picked me up, yang artinya saya sudah sarapan sewaktu dia menjemput. The third example, he might have realized his mistakes, yang artinya dia mungkin telah menyadari kesalahannya. Yang selanjutnya adalah modal verb. Modal verb adalah kata yang ditempatkan sebelum kata kerja utama untuk memodifikasi makna dari kata kerja utama tersebut. Fungsinya untuk mengekspresikan willingness atau kemauan, atau ability, necessity atau kebutuhan, dan possibility atau kemungkinan. Kemudian, modal verb memiliki beberapa jenis dalam penggunaannya. Yang pertama itu can and could. Can and could artinya bisa atau mampu. Sebenarnya penggunaan can and could sangat mirip dan terkadang bisa ditukar. Bedanya, can digunakan untuk menggambarkan situasi saat ini, sementara could digunakan untuk menyatakan kejadian masa lalu. Nah, berikut ini contoh dalam penggunaan can and could. Jenny can sing really well, yang artinya Jenny bisa bernyanyi dengan baik. Kalimat ini menggambarkan suatu kemampuan seseorang. Yang kedua, can swim when I was young, yang artinya saya bisa berenang ketika saya masih muda, yang menggambarkan kata di masa lampau. Yang kedua itu may and might, dapat digunakan untuk menyatakan possibility atau kemungkinan di masa sekarang atau present dan masa depan atau future. Bedanya, might digunakan untuk menggambarkan kemungkinan yang lebih kecil untuk terjadi. May dapat digunakan untuk meminta izin atau permission, di mana modal verb ini lebih formal dari can. Berikut contoh kalimat modal verb may and might. Pertama, maybe she's sick, yang artinya mungkin dia sakit. Kalimat ini bersifat menyatakan kemungkinan. Kemudian, might I go to the store, yang artinya bolehkah saya ke toko, ini mana bersifat meminta dan memberi izin. Yang ketiga itu will, shall, and would. Will untuk menyatakan willingness atau kemauan. Would juga dapat digunakan untuk menyatakan willingness atau kemauan, namun dianggap lebih sopan.
Shall digunakan untuk menyatakan simple features seperti halnya will, namun hanya digunakan pada first person atau orang pertama, I dan we. Contoh kalimat modal verb will, shall, and would yaitu yang pertama, I will go to Katie's house tomorrow, yang artinya saya akan pergi ke rumah Katie's besok. Kemudian contoh kalimat would, if you had remembered to invite me, I would have intended you party, yang artinya jika kamu ingat mengundang saya menghadiri pestamu. Contoh kalimat shall, I shall never forget to help you give me, yang artinya aku tidak akan pernah melupakan bantuan yang kamu berikan kepadaku. Yang keempat yaitu should dan ought to. Should maupun ought to sama-sama digunakan untuk memberikan saran atau suggestion